Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Sinia Melia dengan NPM 2301081024. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu perpajakan dan menjawab dua soal. Langsung saja, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan apa sih perpajakan itu. Pajak adalah iuran wajib dari rakyat pada kas negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara serta pembangunan demi kesejahteraan rakyat. Langsung saja ke soal nomor 1. Jelaskan masing-masing jenis pajak pusat dan jenis pajak daerah. Dasar hukum, tarif, serta contohnya. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak. Dasar hukumnya, Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, Undang-Undang 28 Tahun 2007, serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Contoh pajak pusat yang pertama ada PPN, pajak pertambahan nilai, yaitu pajak atas konsumsi barang atau jasa dalam negeri. Tarif yang dikenakan 11%. Contohnya, saat membeli makanan atau barang di supermarket atau jasa tertentu. Yang kedua ada PPh, yaitu pajak penghasilan, pajak atas setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima wajib pajak. Tarifnya 5% sampai 35% tergantung lapisan penghasilan. Contoh yang ketiga ada bea materai, yaitu pajak atas dokumen tertentu yang bersifat perdata. Tarifnya 10.000 atau flat, contohnya materai pada perjanjian kontrak. Yang keempat ada bea masuk dan bea keluar, yaitu pajak atas kegiatan impor dan ekspor barang. Tarifnya variatif, 0% sampai 150%. Contohnya impor barang elektronik dan ekspor barang. Selanjutnya ada pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, provinsi atau kabupaten. Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah diperbarui dengan Undang-Undang HKPD Nomor 1 2022. Pajak daerah juga dibagi menjadi dua, ada pajak provinsi dan pajak kabupaten. Pajak provinsi juga dibagi menjadi 5. Yang pertama ada PKB atau pajak kendaraan bermotor, pajak atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor. Tarifnya 1% sampai 2%. Itu untuk kepemilikan pertama, kemudian 2% sampai 10% untuk pemilikan kedua dan seterusnya. Contohnya pajak motor dan mobil. Yang kedua ada bea balik nama kendaraan bermotor, yaitu pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor. Tarifnya 1-2% untuk kepemilikan pertama, 2% sampai 10% untuk kepemilikan kedua dan seterusnya. Contohnya, balik nama pajak motor dan mobil. Yang ketiga, pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB, pajak atas penggunaan bahan bakar bermotor. Tarifnya maksimal 10%. Contohnya saat membeli bensin di SPBU. Kemudian yang keempat ada pajak air permukaan, yaitu pajak atas pemanfaatan air di permukaan. Tarifnya maksimal 10%. Contohnya pemakaian air sungai oleh pabrik. Kemudian yang terakhir ada pajak rokok, yaitu pajak tambahan dari cukai rokok yang dipungut pemerintah. Tarif maksimal 10%. Contoh, pada saat kita membeli rokok, harga sudah termasuk pajak. Selanjutnya ada pajak kabupaten atau kota. Yang pertama ada pajak hotel, yaitu pajak pelayanan hotel dan penginapan. Tarifnya maksimal 10%, contohnya menginap di hotel berbintang. Kemudian yang kedua ada pajak restoran, pajak atas pelayanan yang disediakan di restoran. Tarifnya maksimal 10%. Contoh saat kita makan di restoran dikenakan pajak 10%. Kemudian yang ketiga ada pajak hiburan, yaitu pajak atas penyelenggaraan hiburan. Tarifnya maksimal 35%. Contohnya konser, bioskop, maupun karaoke. Yang keempat ada pajak reklame, pajak atas penyelenggaraan reklame. Tarifnya maksimal 30%. Kemudian contohnya memasang baliho atau spanduk di sekitar jalan. Kemudian yang kelima ada pajak penerangan jalan, yaitu pajak atas penyelenggaraan jaringan listrik. Tarifnya maksimal 10%. Contohnya, tarif terdapat di struk pembayaran. Yang keenam ada pajak mineral bukan logam dan bantuan atau MBIB, yaitu pajak atas pengambilan mineral. Tarifnya
maksimal 25%. Contohnya saat tambang pasir, kerikil, dan batu. Yang ketujuh ada parkir, pajak atas penyelenggaraan tempat parkir, tarif maksimal 30%. Kemudian contohnya parkir di mal, gedung, dan perkantoran. Yang kedelapan, pajak air tanah, yaitu pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air, tarif maksimal 20%. Contohnya itu saat air tanah untuk industri hotel. Yang kesembilan ada PBBP 2, yaitu pajak atas kepemilikan tanah desa, tarifnya maksimal 0,3% per NJOP. Contoh, pajak beli rumah dan warisan tanah. Yang terakhir ada BPHTB, yaitu bea perolehan hak atas tanah atau pajak atas perolehan hak tanah atau bangunan. Tarifnya 5% dikali NJOP dikurang NPO/PTKP. Contohnya tanah warisan. Selanjutnya soal nomor 2, jelaskan hukum perpajakan dan teori perpajakan dan contohnya. Hukum perpajakan adalah sekumpulan aturan yang mengatur hak dan kewajiban pemerintah dan wajib pajak. Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Hukum pajak dibagi menjadi 2, yaitu pajak material dan pajak formal. Pajak material adalah pajak yang menitikberatkan pada subjek pajak dan objek pajak. Jadi pajak material ini mengatur kewajiban seorang untuk membayar pajak. Kemudian yang kedua ada pajak formal, yaitu pajak yang menitikberatkan pada cara atau tata cara pelaksanaan pemungutan pajak. Jadi ini tuh lebih ke prosedur administrasi dan penegakan hukum. Kemudian ada teori perpajakan dibagi menjadi yang 5. Yang pertama ada teori asuransi, yaitu iuran untuk perlindungan rakyat atau memberikan efek yang baik untuk masyarakat. Contohnya digunakan untuk keamanan pertahanan negara. Yang kedua ada teori kepentingan, yaitu besaran pajak sesuai dengan manfaat yang diterima untuk memenuhi kesejahteraan rakyat. Contohnya pemilik mobil membayar pajak lebih besar karena memakai jalan umum. Yang ketiga ada teori daya pikul, yaitu pajak yang dibayar sesuai dengan kemampuan ekonomi, contohnya membayar pajak barang mewah. Yang keempat ada teori bakti, yaitu pajak sebagai bentuk pengabdian kepada negara, contohnya pajak untuk PNS. Yang terakhir ada teori asas daya beli, yaitu beban pajak tidak membebani daya beli masyarakat, contohnya apabila menurunnya daya beli masyarakat disebabkan oleh pajak. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.